Malang itu, angin berembus pelan menyusuri lereng-lereng perbukitan di tanah Jawa. Langit dipenuhi bintang, tetapi tak seorang pun berani keluar rumah. Bukan karena hujan atau binatang buas, melainkan karena satu nama yang membuat siapapun menundukkan kepala. Seorang raja yang terkenal memiliki kesaktian luar biasa. Konon, tak ada senjata yang mampu melukainya. Tombak patah sebelum menyentuh tubuhnya. Pedang kehilangan ketajamannya. Bahkan, para pendekar dari berbagai penjuru memilih menghindari kerajaannya daripada mempertaruhkan nyawa. Namun yang lebih ditakuti daripada kesaktiannya adalah kesombongannya. Ia mulai percaya bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah bukti bahwa dirinya berada di atas manusia lain. Setiap tamu yang datang diwajibkan menunjukkan penghormatan berlebihan. Siapapun yang dianggap meremehkan wibawanya akan diusir, bahkan dihukum. Seorang pengembara berpakaian sederhana sedang menuju istana. Di tengah suasana itulah beredar sebuah kabar. Ia tidak membawa pasukan, tidak menunggang kuda perang, tidak pula mengenakan pakaian kebesaran. Yang dibawanya hanyalah sebuah tongkat pendek dari bambu yang sudah tua. Penduduk desa saling berpandangan. Apakah orang itu tidak tahu siapa raja yang akan ditemuinya? Atau memang ia sudah bosan hidup? Bisik-bisik itu menyebar lebih cepat daripada langkah sang pengembara. Tidak seorang pun mengenali dirinya pada awalnya. Wajahnya teduh, jalannya tenang. Tatapannya tidak menunjukkan rasa takut maupun keinginan untuk menantang. Baru ketika seorang tetua desa memperhatikannya lebih dekat, ia terdiam cukup lama. Dengan suara lirih ia berkata, "Bukankah beliau Sunan Kalijaga?" Nama itu membuat suasana berubah. Sebagian orang merasa lega, sebagian lagi justru semakin khawatir. Mereka mengenal Sunan Kalijaga bukan sebagai panglima perang, melainkan seorang wali yang berdakwah dengan kelembutan, kebijaksanaan, dan pendekatan budaya. Sulit membayangkan bagaimana seorang wali yang datang tanpa senjata akan berhadapan dengan raja yang terkenal karena kesaktiannya. Beberapa warga mencoba memperingatkan, "Jangan ke sana, Kanjeng Sunan." Raja itu tidak suka dinasihati. Ia hanya percaya kepada kekuatan. Sunan Kalijaga hanya tersenyum. Beliau tidak menjawab panjang. Ia menatap rumpun bambu yang tumbuh di tepi jalan. Angin membuat batang-batang bambu itu bergoyang lembut, saling bersentuhan tanpa saling merusak. Beliau kemudian memotong sebatang bambu yang sudah tua. Bukan bambu pilihan, bukan bumbu terbesar, hanya sebatang bambu sederhana yang tampak biasa. Orang-orang semakin bingung. Untuk apa bambu itu? Tidak ada yang mendapat jawaban. Sunan Kalijaga melanjutkan perjalanan menuju istana dengan langkah yang tetap tenang. Sementara itu, di dalam istana, sang raja terlebih dulu mendengar kabar kedatangan tamu tersebut. Ia tertawa, tidak membawa pasukan, hanya membawa bambu. Apakah ia ingin mengajariku tentang kekuatan? Seluruh pendopo bergemuruh oleh tawa para pengawal. Mereka menganggap kedatangan Sunan Kalijaga hanyalah hiburan sebelum matahari terbenam. Namun, seorang penasihat tua yang telah lama mengabdi kepada kerajaan justru terlihat gelisah. Ia pernah mendengar kisah tentang Sunan Kalijaga, bukan kisah mengenai kesaktian, melainkan tentang kemampuannya mengubah hati manusia tanpa menghunus senjata. Dan menurut sang penasihat, itulah kekuatan yang jauh lebih sulit dikalahkan. Di luar istana, langkah Sunan Kalijaga semakin dekat. Sebatang bambu masih berada di tangannya, bukan sebagai alat untuk menyerang, melainkan seolah membawa pesan yang belum dipahami siapapun. Tak ada yang menyangka, bambu sederhana itu akan menjadi awal dari peristiwa yang kelak dikenang sebagai pelajaran bahwa kesombongan tidak selalu runtuh oleh kekuatan yang lebih besar, tetapi seringkali roboh oleh kebijaksanaan yang paling sederhana. Pagi itu, halaman istana telah dipenuhi para prajurit, bangsawan, dan penduduk yang sengaja datang untuk menyaksikan pertemuan yang mulai menjadi perbincangan di berbagai wilayah. Berita tentang seorang wali yang datang hanya membawa sebatang bambu terdengar begitu ganjil, hingga banyak orang mengira peristiwa itu akan berakhir dengan penghinaan atau hukuman. Di tengah kemegahan bangunan kerajaan yang dipenuhi ukiran megah dan penjagaan ketat, sosok Sunan Kalijaga melangkah dengan tenang, tanpa menunjukkan sedikit pun rasa gentar. Pakaiannya tetap sederhana, wajahnya teduh, dan sebatang bambu yang digenggamnya terlihat begitu biasa jika dibandingkan dengan tombak. Keris
dan pedang yang memenuhi pendopo. Kemegahan istana seakan sengaja dipertontonkan untuk menunjukkan kebesaran penguasanya. Pilar-pilar tinggi berdiri kokoh, kain-kain kebesaran berkibar mengikuti hembusan angin. Sementara deretan prajurit bersenjata lengkap berdiri tanpa bergerak sedikit pun. Semua itu menjadi simbol kekuasaan yang selama bertahun-tahun membuat banyak orang memilih tunduk daripada menentang. Namun di hadapan kemewahan tersebut, Sunan Kalijaga tidak tampak terpesona. Pandangannya justru lebih sering tertuju pada halaman yang dipenuhi pepohonan dan rumpun bambu yang tumbuh di kejauhan. Seakan alam masih lebih menarik perhatiannya dibandingkan segala kemegahan yang dibuat manusia. Kabar mengenai kedatangannya telah lebih dahulu memenuhi ruang-ruang istana. Banyak bangsawan memandang rendah sosok yang datang tanpa pengawal. Sementara sebagian lainnya mulai bertanya tanya, mengapa seorang ulama yang dikenal bijaksana memilih mendatangi kerajaan yang selamat ini masyhur? Karena kesombongan penguasanya, tidak sedikit yang berharap akan terjadi pertunjukan kesaktian, benturan ilmu, atau adu kekuatan yang mampu menghibur mereka. Namun, Sunan Kalijaga tidak memperlihatkan tanda-tanda bahwa dirinya datang untuk bertarung. Setiap langkahnya justru memancarkan ketenangan yang sulit dijelaskan. Sebatang bambu yang berada di tangannya menjadi pusat perhatian. Bambu itu tidak dihiasi ukiran, tidak dibalut kain pusaka, dan tidak memancarkan kesan sebagai benda bertuah. Bagi sebagian orang, bambu hanyalah tanaman yang tumbuh liar di tepi sungai atau lereng perbukitan. Namun bagi Sunan Kalijaga, bambu menyimpan pelajaran yang sering diabaikan manusia. Ia tumbuh tinggi tanpa menyombongkan diri, tetap lentur saat diterpa angin kencang, dan justru bertahan karena tidak memaksakan kekakuan. Filosofi itulah yang dibawanya memasuki lingkungan istana yang selama ini berdiri di atas kebanggaan terhadap kekuatan. Semakin lama suasana menjadi semakin hening. Orang-orang mulai menyadari bahwa ketenangan Sunan Kalijaga justru membuat kemegahan istana kehilangan sebagian wibawanya. Tidak ada rasa kagum yang berlebihan, tidak ada ketakutan yang diperlihatkan, bahkan tidak ada keinginan untuk menunjukkan siapa yang lebih tinggi. Sikap seperti itulah yang perlahan mengguncang keyakinan banyak orang. Selama ini mereka percaya bahwa kekuasaan selalu mampu membuat siapapun tunduk. Namun kini, hadir seseorang yang tetap menghormati kerajaan tanpa sedikit pun kehilangan kebebasan batinnya. Di balik ketenangan itu, sesungguhnya sebuah pelajaran sedang dimulai. Sunan Kalijaga tidak datang untuk merobohkan singgasana, tidak pula berniat mempermalukan penguasa di hadapan rakyatnya. Tujuan kedatangannya jauh lebih dalam, yakni memperlihatkan bahwa kesombongan tidak akan pernah dapat dikalahkan dengan kesombongan yang lain. Hanya kerendahan hati yang mampu memperlihatkan betapa rapuhnya kekuatan yang dibangun di atas rasa angkuh. Belum ada satupun kesaktian yang dipertunjukkan, belum ada tantangan yang dilemparkan. Namun, mereka yang hadir mulai merasakan bahwa sesuatu sedang berubah. Pertemuan itu bukan lagi sekadar antara seorang wali dan seorang raja, melainkan benturan antara dua cara memandang kehidupan. Yang satu percaya bahwa kekuatan adalah sumber kemuliaan, sementara yang lain meyakini bahwa kemuliaan hanya lahir dari hati yang mampu menaklukkan dirinya sendiri. Tak seorang pun menyadari bahwa sebatang bambu sederhana yang masih berada di tangan Sunan Kalijaga akan segera menjadi awal dari pelajaran yang mengguncang seluruh isi kerajaan dan mengubah cara banyak orang memaknai arti kekuatan untuk selamanya. Suasana pendopo kerajaan berubah semakin sunyi. Tidak ada seorang pun yang berani mengalihkan pandangan dari sosok Sunan Kalijaga yang berdiri dengan tenang sambil menggenggam sebatang bambu. Keheningan itu terasa ganjil, karena selama bertahan-tahan istana selalu dipenuhi suara pujian, aba-aba prajurit, dan penghormatan kepada penguasanya. Namun hari itu, kemegahan yang biasanya membangkitkan rasa gentar justru seolah kehilangan daya, bukan karena kekuatan yang lebih besar datang, melainkan karena hadir seseorang yang sama sekali tidak terpikat oleh kemewahan maupun ancaman. Di atas singgasana, sang raja tetap memancarkan wibawa sebagai penguasa yang selama ini dikenal memiliki kesaktian luar biasa. Banyak kisah beredar tentang kemampuannya menaklukkan lawan, membuat para pendekar menyelah, dan memperluas pengaruhnya ke berbagai wilayah. Kesaktian itu perlahan membentuk keyakinan bahwa tidak ada manusia
yang mampu berdiri sejajar dengannya. Setiap kemenangan semakin menguatkan rasa angkuh. Hingga tanpa disadari, ia mulai mengukur nilai seseorang bukan dari kebijaksanaan, melainkan dari besarnya kekuatan yang dimiliki. Sunan Kalijaga tidak menunjukkan keinginan untuk menandingi semua itu. Pandangannya justru menyapu setiap sudut pendopo, memperhatikan ukiran kayu, tiang-tiang besar, dan wajah-wajah orang yang memenuhi ruangan. Ia melihat sesuatu yang tidak disadari banyak orang. Kemegahan kerajaan ternyata dibangun bukan hanya oleh batu dan kayu, tetapi juga oleh rasa takut. Ketakutan itulah yang membuat semua orang menundukkan kepala. Ketakutan itulah yang menjaga singgasana tetap kokoh. Sebatang bambu yang dibawanya masih tampak sederhana. Tidak ada tanda bahwa benda itu memiliki kesaktian. Namun semakin lama orang-orang memandangnya, semakin muncul rasa penasaran yang sulit dijelaskan. Mengapa seorang wali yang dikenal bijaksana hanya membawa benda sesederhana itu ke hadapan penguasa yang memiliki segala perlengkapan kebesaran? Pertanyaan itu mulai mengganggu pikiran banyak orang, termasuk para bangsawan yang selama ini yakin bahwa kemuliaan selalu diukur dari kemegahan. Sunan Kalijaga kemudian menancapkan bambu tersebut perlahan ke tanah di halaman pendopo. Batang bambu itu berdiri tegak, ringan, dan tampak rapuh jika dibandingkan dengan tiang-tiang istana yang besar dan kokoh. Namun justru kesederhanaannya menciptakan pemandangan yang mengusik hati. Sebatang bambu kecil berdiri tanpa rasa takut di tengah simbol-simbol kekuasaan yang megah. Angin berembus pelan melewati halaman kerajaan. Bambu itu bergoyang mengikuti arah angin, lentur tanpa patah. Sementara panji-panji kerajaan berkibar keras, beberapa tiang penyangga kain terdengar berderit menahan hembusan yang sama. Pemandangan sederhana itu mengandung pelajaran yang belum dipahami sebagian besar orang. Sesuatu yang terlalu kaku akan mudah retak ketika tekanan datang, sedangkan sesuatu yang lentur justru mampu bertahan tanpa harus melawan. Para tamu yang hadir mulai saling berpandangan. Tidak ada pertunjukan kesaktian, tidak ada benturan tenaga dalam, namun suasana di dalam pendopo berubah perlahan. Kesombongan yang selama ini memenuhi ruangan seolah mulai kehilangan pijakan. Banyak orang tiba-tiba menyadari bahwa mereka telah terlalu lama mengagumi kekuatan lahiriah, hingga lupa bahwa alam sendiri selalu mengajarkan kerendahan hati melalui hal-hal yang tampak sederhana. Sunan Kalijaga tetap berdiri dalam keheningan. Ia tidak perlu menunjukkan mukjizat ataupun kesaktian. Kehadirannya sudah menjadi pelajaran. Sebatang bambu yang lentur ternyata mampu menggoyahkan keyakinan yang selama bertahan-tahan dibangun di atas rasa takut dan kebanggaan. Tanpa disadari, hari itu bukan bambu yang sedang diuji oleh kerajaan, melainkan kerajaanlah yang sedang diuji oleh sebatang bambu. Dan jauh di dalam hati sang raja, untuk pertama kalinya muncul sebuah perasaan yang belum pernah ia rasakan selama memegang kekuasaan. Bukan rasa marah, bukan pula rasa takut, melainkan keraguan. Keraguan kecil yang perlahan meretakkan tembok kesombongan yang selama ini ia anggap tidak mungkin runtuh. Keraguan yang mulai tumbuh di dalam hati sang raja tidak terlihat di wajahnya. Sebagai penguasa yang selama bertahan-tahan disegani karena kesaktian dan kekuasaannya, ia telah terbiasa menyembunyikan kegelisahan di balik tatapan yang tegas. Namun semakin lama, ia memandang sebatang bambu yang berdiri tegak di halaman pendopo, semakin sulit ia mengabaikan perasaan aneh yang memenuhi pikirannya. Tidak ada ancaman, tidak ada pertunjukan ilmu, tetapi justru ketenangan itulah yang perlahan mengikis keyakinan yang selama ini ia bangun. Orang-orang yang memenuhi pendopo juga mulai merasakan perubahan suasana. Mereka datang dengan harapan menyaksikan benturan kesaktian yang dahsyat. Tetapi yang mereka temui justru keheningan yang membuat setiap orang mulai berbicara dengan dirinya sendiri. Beberapa bangsawan mulai bertanya-tanya, mengapa seorang wali yang dikenal luas karena kebijaksanaannya sama sekali tidak menunjukkan keinginan untuk memperlihatkan kelebihan. Di sisi lain, para prajurit yang biasanya berdiri penuh percaya diri, kini justru terlihat gelisah, seolah sedang menunggu sesuatu yang tidak kunjung terjadi. Sunan Kalijaga tetap berdiri di tempatnya. Wajahnya tenang, napasnya teratur, dan pandangannya tidak sedikit pun berubah. Baginya, pertemuan itu bukanlah kesempatan untuk membuktikan siapa yang paling sakti. Ia memahami bahwa kesombongan tidak akan pernah hilang
jika hanya dikalahkan oleh kekuatan yang lebih besar. Kesombongan hanya dapat runtuh ketika seseorang mulai melihat kelemahannya sendiri. Sebatang bambu yang tertancap di tanah perlahan menjadi pusat perhatian semua orang. Angin terus berembus lembut, membuat batang bambu itu melentur, mengikuti arah tanpa pernah patah. Di saat yang sama, panji-panji besar kerajaan berkibar semakin keras. Tali-tali penyangganya mulai menegang, dan beberapa tiang kayu mengeluarkan bunyi yang pelan, namun jelas terdengar. Di tengah keheningan, alam seolah sedang memperlihatkan pelajaran yang tidak memerlukan kata-kata. Sang raja mulai menyadari bahwa selama ini ia telah membangun kekuasaannya dengan cara yang sama seperti tiang-tiang besar itu. Kokoh, megah, tetapi menolak untuk lentur. Ia percaya bahwa seorang penguasa harus selalu tampak kuat, tidak boleh mengalah, dan tidak boleh menunjukkan kelemahan sedikit pun. Tanpa disadari, keyakinan itu telah mengubah dirinya menjadi tawanan dari kekuasaan yang ia banggakan sendiri. Semakin lama suasana menjadi semakin berat. Tidak ada seorang pun yang berani memecahkan keheningan. Bahkan suara burung di sekitar halaman istana terdengar lebih jelas daripada biasanya. Dalam diam itu, banyak orang mulai memahami bahwa mereka sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar pertemuan dua tokoh besar. Mereka sedang melihat pertarungan antara dua jalan hidup. Jalan yang dibangun di atas kekuasaan dan rasa takut, serta jalan yang bertumpu pada kerendahan hati dan pengendalian diri. Sunan Kalijaga tidak membutuhkan mukjizat untuk menggoyahkan singgasana. Ia hanya menghadirkan cermin yang membuat setiap orang melihat isi hatinya sendiri. Dan ketika seseorang mulai melihat dirinya dengan jujur, tidak ada benteng yang cukup kuat untuk mempertahankan kesombongan. Di dalam hati sang raja, pergulatan itu semakin nyata. Untuk pertama kalinya, sejak menjadi penguasa, ia merasakan bahwa kemenangan yang selama ini ia kumpulkan belum tentu menjadikannya manusia yang benar-benar besar. Kesaktian ternyata mampu menaklukkan tubuh manusia, tetapi belum tentu mampu menaklukkan hawa nafsunya sendiri. Hari itu belum ada pemenang, belum ada yang kalah, namun sesuatu yang jauh lebih penting telah terjadi. Benih kesadaran mulai tumbuh di tempat yang selama ini hanya dihuni oleh rasa bangga. Dan Sunan Kalijaga mengetahui bahwa benih sekecil apapun, jika ditanam pada waktu yang tepat, akan mampu merobohkan pohon kesombongan yang telah berdiri selama puluhan tahun. Tidak seorang pun di pendopo menyadari bahwa ujian yang sesungguhnya baru akan dimulai. Sebab, setelah hati mulai terusik, manusia akan dihadapkan pada satu pilihan yang paling sulit: mempertahankan kesombongan atau berani mengubah dirinya. Matahari mulai bergerak ke arah barat, tetapi tidak seorang pun meninggalkan pendopo kerajaan. Waktu seolah berjalan lebih lambat daripada biasanya. Keheningan yang sejak pagi menyelimuti halaman istana kini berubah menjadi tekanan yang tidak terlihat. Semua mata masih tertuju kepada Sunan Kalijaga dan sebatang bambu yang tetap berdiri tegak di tengah halaman. Tidak ada pertunjukan kesaktian. Namun, justru karena itulah, setiap orang mulai merasa sedang menyaksikan sesuatu yang jauh lebih besar daripada sekadar adu ilmu. Di balik wajahnya yang tetap tenang, sang raja mulai mengalami pergolakan yang belum pernah ia rasakan sepanjang hidupnya. Selama bertahan tahan, ia mengalahkan musuh demi musuh. Ia memperluas wilayah kekuasaan, menaklukkan pendekar-pendekar terbaik, dan mengumpulkan berbagai pusaka yang diyakini mampu memperkuat kesaktiannya. Semua kemenangan itu membuatnya percaya bahwa tidak ada lawan yang tidak bisa dikalahkan. Namun kini, di hadapan seorang wali yang bahkan tidak mengangkat senjata, keyakinan itu mulai retak sedikit demi sedikit. Kesadaran perlahan muncul bahwa selama ini ia lebih sibuk menaklukkan dunia luar daripada mengenali dunia di dalam dirinya sendiri. Setiap kemenangan selalu dirayakan, tetapi tidak pernah sekalipun ia bertanya mengapa dirinya selalu ingin menang. Setiap lawan yang jatuh dianggap sebagai bukti kebesaran, padahal di balik semua itu tumbuh rasa haus akan pengakuan yang tidak pernah benar-benar terpuaskan. Semakin banyak kemenangan diraih, semakin besar pula keinginan untuk mempertahankannya. Sunan Kalijaga tetap membiarkan semua itu terjadi tanpa mengucapkan sepatah kata. Baginya,
kesadaran tidak dapat dipaksakan. Ia hanya perlu menghadirkan suasana yang membuat hati seseorang berani berbicara kepada dirinya sendiri. Sebatang bambu yang sederhana kini bukan lagi sekadar batang tanaman. Ia telah menjadi lambang kelenturan hati, sesuatu yang selama ini hilang dari kehidupan sang raja. Orang-orang yang memenuhi pendopo mulai merasakan perubahan yang sama. Mereka datang untuk melihat siapa yang lebih sakti, tetapi perlahan mereka justru mulai mempertanyakan diri mereka masing-masing. Para bangsawan yang selama ini berlomba mengejar jabatan mulai menyadari bahwa ambisi tidak pernah mengenal kata cukup. Para prajurit yang bangga akan kekuatan fisik mulai memahami bahwa keberanian bukan hanya soal menghadapi musuh di medan perang, tetapi juga keberanian mengakui kelemahan diri sendiri. Angin kembali berembus melewati halaman istana. Batang bambu itu melentur mengikuti arahnya, lalu kembali tegak tanpa kehilangan bentuknya. Pemandangan sederhana tersebut mengandung pelajaran yang semakin jelas. Alam tidak pernah mengajarkan kesombongan. Pohon yang paling tinggi tetap menunduk ketika buahnya lebat. Sungai yang paling dalam justru mengalir tanpa suara. Dan bambu yang tampak rapuh mampu bertahan menghadapi badai karena ia tidak memaksakan dirinya melawan setiap hembusan angin. Di dalam hati sang raja, sebuah kenyataan mulai sulit dihindari. Musuh terbesar yang selama ini ia cari di luar, ternyata selalu hidup di dalam dirinya sendiri. Kesombongan, rasa ingin dipuji, ketakutan kehilangan kekuasaan, dan keinginan untuk selalu dianggap paling hebat, telah menjadi rantai yang tidak pernah ia sadari. Selama ini ia merasa bebas karena tidak terkalahkan. Padahal sesungguhnya ia telah lama diperbudak oleh hawa nafsunya sendiri. Sunan Kalijaga mengetahui bahwa inilah saat yang paling menentukan. Jika hati sang raja mampu menerima kenyataan itu, maka satu kerajaan akan berubah tanpa perlu terjadi peperangan. Namun, jika kesombongan kembali menguasai dirinya, maka semua pelajaran hari itu akan lenyap, seperti embun yang menghilang ketika matahari meninggi. Menjelang senja, langit berubah menjadi jingga keemasan. Cahaya matahari memantul lembut pada batang bambu yang masih berdiri tegak di halaman istana. Pemandangan itu terasa sederhana, tetapi bagi mereka yang mulai memahami maknanya, senja itu menjadi saksi bahwa kemenangan terbesar bukanlah ketika seseorang berhasil mengalahkan ribuan musuh, melainkan ketika ia mampu menundukkan satu musuh yang paling sulit dikalahkan dirinya sendiri. Namun perjalanan belum berakhir, sebab setiap kesadaran akan selalu diikuti oleh ujian, dan ujian berikutnya akan menentukan apakah sang raja benar-benar berubah atau justru kembali tenggelam dalam kesombongan yang selama ini menjadi sumber seluruh kesaktiannya. Senja perlahan menghilang di balik perbukitan, meninggalkan langit yang berubah menjadi jingga kemerahan. Cahaya terakhir matahari menyinari halaman istana, tempat sebatang bambu masih berdiri tegak. Tidak ada yang berubah pada bambu itu sejak pertama kali ditancapkan oleh Sunan Kalijaga. Ia tetap sederhana, tetap lentur ketika diterpa angin, dan tetap diam tanpa berusaha menarik perhatian. Namun justru kesederhanaan itulah yang kini memenuhi pikiran setiap orang yang berada di pendopo kerajaan. Sang raja masih duduk di atas singgasananya, tetapi kemegahan mahkota yang menghiasi kepalanya tidak lagi terasa seberat sebelumnya. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia memandang lambang kekuasaan itu bukan sebagai kebanggaan, melainkan sebagai amanah yang selama ini terlalu sering dipenuhi oleh keinginan untuk dihormati. Ia mulai menyadari bahwa mahkota tidak hanya memberi kuasa, tetapi juga mampu membutakan hati jika dipakai tanpa kebijaksanaan. Selama bertahun-tahun, kerajaan itu tumbuh karena rasa takut. Rakyat mematuhi setiap aturan bukan semata-mata karena hormat, melainkan karena khawatir menerima hukuman. Para bangsawan berlomba menunjukkan kesetiaan demi mempertahankan kedudukan. Para prajurit bertempur bukan hanya demi negeri, tetapi juga demi menjaga nama besar penguasa yang diyakini tidak boleh dikalahkan. Semua berjalan tertib, tetapi ketertiban itu lahir dari tekanan, bukan dari kesadaran. Sunan Kalijaga memandang keadaan tersebut dengan hati yang tenang. Ia memahami bahwa kekuasaan bukanlah sesuatu yang harus dijauhi. Yang berbahaya bukanlah mahkota, melainkan hati yang merasa dirinya lebih tinggi karena mengenakan mahkota itu. Kekuasaan dapat menjadi jalan menuju keadilan,
apabila dipimpin oleh kerendahan hati, tetapi dapat berubah menjadi sumber penderitaan ketika dikuasai oleh kesombongan. Semakin lama suasana di pendopo terasa semakin hening. Orang-orang yang sejak pagi menunggu pertunjukan kesaktian, kini mulai mengerti bahwa mereka sedang menyaksikan pertempuran yang jauh lebih sulit daripada adu tenaga. Tidak ada ledakan ilmu, tidak ada pusaka yang saling beradu. Yang sedang dipertarungkan adalah cara manusia memandang dirinya sendiri. Angin malam mulai bertiup lebih kuat. Panji-panji kerajaan berkibar keras. Sementara sebatang bambu itu kembali melentur, mengikuti arah angin. Pemandangan itu seperti mengulang pelajaran yang sama. Sesuatu yang terlalu kaku akan mudah patah ketika menghadapi perubahan. Sedangkan sesuatu yang mampu menyesuaikan diri, justru akan bertahan lebih lama. Perlahan, hati sang raja mulai dipenuhi ingatan tentang perjalanan hidupnya. Ia teringat masa ketika masih menjadi seorang pemuda yang bercita-cita melindungi rakyatnya. Ia mengingat bagaimana semangat itu perlahan berubah menjadi ambisi, kemudian ambisi berubah menjadi kesombongan. Tanpa disadari, ia lebih sibuk mempertahankan kewibawaan daripada menjaga keadilan. Mahkota yang dulu dianggap sebagai alat untuk mengabdi, justru berubah menjadi tujuan yang harus dipertahankan dengan segala cara. Kesadaran itu terasa begitu berat, tetapi juga membebaskan. Ia mulai memahami bahwa selama ini bukan musuh-musuhnya yang membuat dirinya lelah. Beban terbesar berasal dari keinginannya sendiri untuk selalu tampak kuat, selalu menang, dan selalu dipuji. Semakin besar kekuasaan yang dimiliki, semakin besar pula rasa takut kehilangannya. Ketakutan itulah yang dayam-dayam telah menguasai hidupnya. Sunan Kalijaga tetap tidak melakukan apapun selain berdiri dengan tenang. Kehadirannya menjadi pengingat bahwa perubahan sejati tidak pernah lahir dari paksaan. Ia tumbuh ketika seseorang berani melihat dirinya sendiri dengan jujur. Dan malam itu, di tengah keheningan halaman kerajaan, benih kejujuran mulai tumbuh di hati seorang raja yang selama ini dikenal tak terkalahkan. Tidak seorang pun menyadari bahwa keputusan terbesar akan segera lahir. Bukan keputusan untuk berperang atau menyerah, melainkan keputusan yang jauh lebih sulit memilih antara mempertahankan mahkota dengan kesombongan atau memimpin kerajaan dengan kerendahan hati. Dari pilihan itulah masa depan seluruh negeri akan ditentukan. Fajar menyingsing perlahan di ufuk timur. Cahaya matahari menerobos sela-sela pepohonan yang mengelilingi istana, menyinari halaman tempat sebatang bambu masih berdiri dengan tenang. Embun yang menempel pada batangnya memantulkan cahaya keemasan, menghadirkan pemandangan yang sederhana, tetapi mampu menyejukkan hati siapapun yang memandangnya. Tidak ada yang berubah pada bambu itu sejak pertama kali ditancapkan oleh Sunan Kalijaga. Namun justru karena tidak berubah, ia menjadi pengingat bahwa keteguhan tidak selalu lahir dari kekerasan. Di dalam istana, suasana tidak lagi sama seperti hari-hari sebelumnya. Para bangsawan mulai merasakan perubahan yang sulit dijelaskan. Sang raja yang biasanya memancarkan kewibawaan melalui tatapan tajam dan sikap penuh keyakinan, kini terlihat lebih banyak merenung. Keheningan yang dahulu dianggap sebagai lambang kekuasaan, kini berubah menjadi ruang untuk berpikir. Mereka tidak mengetahui apa yang terjadi di dalam hati penguasanya, tetapi mereka dapat merasakan bahwa sesuatu sedang bergeser. Perubahan itu justru menimbulkan kegelisahan di kalangan orang-orang yang selama ini menikmati kenyamanan di balik kekuasaan. Ada pihak-pihak yang merasa bahwa seorang raja tidak boleh tampak ragu. Menurut mereka, keraguan adalah awal dari melemahnya wibawa kerajaan. Mereka khawatir jika kelembutan mulai menggantikan ketegasan, maka seluruh tatanan yang telah dibangun bertahan-tahan akan runtuh sedikit demi sedikit. Tanpa disadari, ujian yang sesungguhnya bukan lagi berada di dalam diri sang raja, melainkan muncul dari lingkungan yang selama ini membentuk cara berpikirnya. Orang-orang yang telah lama hidup dalam budaya ketakutan merasa terancam oleh hadirnya kesadaran baru. Mereka lebih nyaman dengan penguasa yang ditakuti daripada pemimpin yang mau mendengarkan. Bagi mereka, rasa takut jauh lebih mudah digunakan untuk mengendalikan manusia dibandingkan kebijaksanaan. Sunan Kalijaga memahami perubahan arah itu. Ia mengetahui bahwa setiap hati yang mulai tercerahkan akan segera diuji oleh godaan
untuk kembali pada kebiasaan lama. Perubahan selalu menimbulkan penolakan, terutama dari mereka yang memperoleh keuntungan dari keadaan sebelumnya. Karena itulah, beliau tetap memilih diam. Keheningan kadang mampu mengajarkan lebih banyak daripada 1000 nasihat yang diucapkan tergesa-gesa. Sementara itu, rakyat mulai memperhatikan perubahan kecil yang terjadi di dalam kerajaan. Wajah para prajurit tampak tidak lagi sekeras biasanya. Para pelayan istana mulai bekerja tanpa tekanan yang berlebihan. Meskipun belum ada keputusan besar yang diumumkan, suasana perlahan berubah menjadi lebih tenang. Banyak orang mulai merasakan bahwa rasa hormat yang lahir dari ketulusan jauh lebih menenangkan daripada kepatuhan yang dipaksakan. Sebatang bambu di halaman istana kembali menjadi saksi. Ia tetap bergoyang setiap kali angin datang, tetapi tidak pernah kehilangan keseimbangannya. Dari kejauhan, bambu itu tampak biasa. Namun, bagi Sunan Kalijaga, bambu telah menyampaikan pelajaran yang paling dalam. Semakin tinggi seseorang berdiri, semakin ia harus belajar merendahkan hati. Sebab, hanya hati yang rendah yang mampu mendengar suara kebenaran. Di dalam batin sang raja, sebuah keputusan mulai terbentuk. Ia menyadari bahwa mempertahankan mahkota jauh lebih mudah daripada memperbaiki diri. Menjadi penguasa yang ditakuti jauh lebih sederhana daripada menjadi pemimpin yang dicintai. Kesaktian dapat membuat orang tunduk, tetapi tidak akan pernah mampu menghadirkan keikhlasan. Dan tanpa keikhlasan, sebuah kerajaan hanya akan tampak kuat dari luar, sementara perlahan rapuh di dalam. Hal itu menjadi awal dari perubahan yang tidak hanya menyentuh seorang raja, tetapi juga masa depan seluruh negeri. Namun setiap perubahan besar selalu memunculkan perlawanan. Masih ada mereka yang tidak rela melihat kesombongan runtuh. Masih ada pihak yang percaya bahwa kekuasaan harus dipertahankan dengan rasa takut. Dan tanpa disadari, badai yang sesungguhnya baru saja mulai mendekat. Bukan badai yang datang dari luar kerajaan, melainkan dari hati manusia yang menolak berubah. Malam turun perlahan, menyelimuti kerajaan. Cahaya obor yang berjajar di sepanjang tembok istana memantulkan bayangan panjang di atas batu-batu halaman, menghadirkan suasana yang tenang di permukaan, tetapi penuh gejolak di baliknya. Di saat sebagian besar rakyat mulai beristirahat, sekelompok orang justru berkumpul dalam diam. Mereka bukan musuh dari negeri lain, bukan pula pemberontak dari luar kerajaan. Mereka adalah orang-orang yang selama bertahan-tahan menikmati kedudukan karena kekuasaan sang raja berdiri di atas rasa takut. Mereka memahami bahwa perubahan hati seorang penguasa akan membawa perubahan besar bagi seluruh negeri. Selama raja masih mempertahankan cara lama, jabatan mereka tetap aman. Namun jika sang raja benar-benar memilih jalan yang diajarkan Sunan Kalijaga, maka kebiasaan yang selama ini memberi mereka keuntungan akan perlahan menghilang. Mereka tidak takut kehilangan harta semata, tetapi takut kehilangan pengaruh yang selama ini membuat setiap perkataan mereka selalu dipatuhi. Keputusan pun mulai dibentuk dalam keheningan. Bukan keputusan untuk memperbaiki kerajaan, melainkan untuk mengembalikan keadaan seperti semula. Mereka meyakini bahwa ketenangan yang dibawa Sunan Kalijaga hanyalah kelembutan yang akan melemahkan wibawa kerajaan. Dalam pandangan mereka, seorang penguasa harus tetap ditakuti agar tidak kehilangan kendali atas rakyatnya. Tanpa rasa takut, mereka percaya bahwa kerajaan akan mudah runtuh. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap menjalani malam dengan ketenangan yang sama seperti hari-hari sebelumnya. Beliau tidak mengetahui setiap pembicaraan yang terjadi di balik dinding istana, tetapi memahami bahwa setiap perubahan besar pasti akan melahirkan penolakan. Tidak ada cahaya yang hadir tanpa membuat bayangan tampak semakin jelas. Semakin dekat manusia kepada kesadaran, semakin keras pula hawa nafsu berusaha mempertahankan tempatnya. Di sisi lain, sang raja mulai merasakan bahwa suasana di dalam istana berubah. Tatapan beberapa pejabat tidak lagi setulus biasanya. Sikap hormat yang dahulu tampak wajar, kini terasa dibuat-buat. Ia mulai memahami bahwa selama ini, banyak kesetiaan yang lahir bukan karena kepercayaan, melainkan karena kepentingan. Kesadaran itu terasa pahit, tetapi justru membuka matanya terhadap kenyataan yang selama ini tertutup oleh kebanggaan akan kekuasaan. Di luar tembok kerajaan, kehidupan rakyat mulai berubah.
ke arah yang lebih baik. Para petani bekerja tanpa dibayangi ketakutan akan hukuman yang berlebihan. Para pedagang mulai merasa lebih bebas menjalankan usahanya. Anak-anak kembali memenuhi jalan-jalan desa dengan tawa yang selama ini jarang terdengar. Perubahan kecil itu menjadi bukti bahwa rasa aman yang lahir dari keadilan jauh lebih kuat daripada rasa takut yang dipaksakan. Namun, tidak semua orang menyukai perubahan tersebut. Mereka yang kehilangan kesempatan mengendalikan orang lain mulai mencari cara baru untuk membangkitkan kembali ketakutan. Isu-isu mulai disebarkan secara diam-diam. Kesederhanaan Sunan Kalijaga diputarbalikan menjadi tanda kelemahan. Kerendahan hati sang raja dianggap sebagai pertanda bahwa kerajaan sedang kehilangan wibawa. Perlahan, benih keraguan mulai ditanamkan kepada mereka yang belum memahami makna perubahan itu. Sunan Kalijaga tetap memilih jalan yang sama. Beliau tidak membalas fitnah dengan kemarahan, tidak menjawab kebencian dengan permusuhan, dan tidak menggunakan pengaruhnya untuk mencari dukungan. Baginya, kesadaran yang tumbuh karena paksaan bukanlah kesadaran yang sejati. Hati manusia hanya akan berubah ketika ia menemukan kebenaran dengan kehendaknya sendiri. Menjelang dini hari, angin bertiup lebih kuat dari biasanya. Sebatang bambu yang masih tertancap di halaman istana kembali melentur mengikuti arah angin, lalu berdiri tegak ketika hembusan itu berlalu. Pemandangan itu menjadi pertanda bahwa badai memang sedang datang. Namun, seperti bambu yang tidak melawan angin dengan kekerasan, Sunan Kalijaga memahami bahwa ada kalanya kemenangan tidak diraih dengan menghancurkan lawan, melainkan dengan membuat kebencian kehilangan tempat untuk tumbuh. Tanpa disadari oleh siapapun, malam itu menjadi awal dari ujian terbesar. Bukan lagi tentang siapa yang paling sakti, tetapi tentang apakah hati manusia mampu bertahan ketika fitnah, kepentingan, dan kekuasaan bersatu untuk melawan kebenaran. Perubahan yang terjadi di dalam istana ternyata tidak hanya dirasakan oleh sang raja dan rakyatnya. Orang-orang yang selama bertahun-tahun menikmati kedudukan di balik kekuasaan mulai membaca arah yang sedang berubah. Mereka melihat bagaimana sikap sang raja perlahan menjadi lebih tenang, lebih banyak merenung, dan tidak lagi menunjukkan kebanggaan yang selama ini menjadi simbol kekuatannya. Bagi sebagian orang, perubahan itu adalah pertanda baik. Namun bagi mereka yang hidup dari rasa takut yang ditanamkan kepada orang lain, perubahan itu justru menjadi ancaman. Selama bertahun-tahun, kerajaan berdiri di atas sebuah kebiasaan yang tidak pernah dipertanyakan. Rakyat tunduk karena takut, para pejabat bekerja demi menjaga kedudukan, dan para bangsawan berlomba menunjukkan kesetiaan agar tetap berada di lingkaran kekuasaan. Dalam keadaan seperti itu, banyak orang memperoleh keuntungan tanpa harus memperjuangkan keadilan. Ketika hati sang raja mulai berubah, mereka sadar bahwa seluruh tatanan yang selama ini menguntungkan mereka perlahan akan ikut berubah. Benih-benih penolakan pun mulai tumbuh, bukan melalui perlawanan terbuka, melainkan melalui bisikan-bisikan yang disebarkan secara perlahan. Keraguan ditanamkan ke dalam pikiran orang-orang istana. Kesederhanaan mulai dianggap sebagai kelemahan. Kerendahan hati dipandang sebagai tanda hilangnya wibawa. Mereka berusaha membangkitkan kembali keyakinan lama bahwa seorang penguasa hanya akan dihormati jika mampu membuat semua orang merasa takut. Sementara itu, Sunan Kalijaga tetap menjalani hari-harinya dengan tenang. Beliau tidak ikut dalam percakapan para bangsawan, tidak mencampuri urusan politik kerajaan, dan tidak berusaha memengaruhi siapapun melalui kekuasaan. Kehadirannya tetap sederhana, namun justru kesederhanaan itulah yang semakin sulit dipahami oleh mereka yang terbiasa mengukur segala sesuatu dengan jabatan dan kemewahan. Sebatang bambu yang masih berdiri di halaman istana kini menjadi simbol yang mulai dibicarakan oleh banyak orang. Sebagian menganggapnya hanya batang kayu biasa yang tidak memiliki arti apa-apa. Namun sebagian lainnya mulai melihat bahwa bambu itu telah mengubah suasana kerajaan tanpa perlu mengeluarkan setetes darah. Ia menjadi pengingat bahwa perubahan terbesar seringkali lahir dari sesuatu yang tampak kecil dan tidak dianggap penting. Hari demi hari berlalu, dan perubahan mulai terlihat di kalangan rakyat. Para petani bekerja dengan hati yang lebih tenang,
Karena beban ketakutan mulai berkurang, para pedagang berani menyampaikan pendapat tanpa rasa gentar yang berlebihan. Anak-anak kembali bermain di halaman desa, tanpa terus-menerus mendengar kisah tentang hukuman dan ancaman. Perlahan, kehidupan yang selama ini dibayangi rasa takut mulai menemukan napas baru. Namun, perubahan itu justru mempercepat kegelisahan di kalangan para penjaga kekuasaan lama. Mereka memahami bahwa jika rakyat mulai menghormati karena cinta, maka rasa takut yang selama ini menjadi senjata utama akan kehilangan pengaruhnya. Dan ketika rasa takut menghilang, kedudukan yang dibangun di atas ancaman akan ikut runtuh. Kesombongan ternyata tidak pernah menyerah begitu saja. Ia selalu mencari jalan untuk kembali menguasai hati manusia. Kadang hadir dalam bentuk kemarahan, kadang menyamar sebagai kewibawaan, dan tidak jarang bersembunyi di balik alasan menjaga tradisi. Itulah sebabnya Sunan Kalijaga tidak pernah menganggap perjuangannya telah selesai. Mengubah satu hati memang sulit, tetapi menjaga hati itu tetap rendah jauh lebih sulit lagi. Menjelang malam, langit di atas kerajaan berubah gelap. Angin bertiup lebih kencang daripada biasanya, membuat batang bambu kembali melentur tanpa patah. Dari kejauhan, pemandangan itu seakan memberi isyarat bahwa badai sedang mendekat. Bukan badai yang dibawa oleh alam, melainkan badai yang lahir dari hati manusia yang menolak kehilangan kekuasaan. Dan di balik tembok-tembok istana, sebuah rencana mulai disusun secara diam-diam. Sebuah langkah yang diyakini mampu mengembalikan kerajaan pada wajah lamanya. Tidak lagi sekadar membisikkan keraguan, tetapi mulai mengarah pada tindakan yang dapat mengguncang seluruh negeri. Fajar belum sepenuhnya menyingsing ketika suasana di dalam kerajaan mulai berubah. Lorong-lorong istana yang biasanya tenang dipenuhi bisikan yang bergerak dari satu sudut ke sudut lainnya. Tidak ada teriakan, tidak ada bentrokan senjata, tetapi kata-kata yang disebarkan secara perlahan justru lebih tajam daripada mata pedang. Dalam waktu singkat, kabar yang belum tentu benar telah menjelma menjadi keyakinan bagi sebagian orang yang memang ingin mempercayainya. Sunan Kalijaga mulai dipandang bukan lagi sebagai tamu yang membawa kebijaksanaan, melainkan sebagai sosok yang dianggap sedang memengaruhi hati sang raja. Kehadiran beliau ditafsirkan sebagai penyebab berubahnya cara kerajaan berjalan. Mereka yang menolak perubahan mulai menanamkan anggapan bahwa kelembutan akan menghancurkan kewibawaan, dan bahwa seorang penguasa yang mau mendengarkan nasihat akan lebih mudah kehilangan kekuasaannya. Fitnah itu terus berkembang, bukan karena memiliki bukti, tetapi karena mampu memelihara ketakutan. Di balik semua itu, sekelompok bangsawan dan pejabat tinggi terus memperkuat pengaruh mereka. Mereka menyadari bahwa selama rakyat masih hidup dalam rasa takut, kekuasaan akan tetap mudah dikendalikan. Namun jika rakyat mulai menghormati pemimpinnya karena keadilan dan keteladanan, maka segala bentuk ancaman akan kehilangan arti. Kesadaran masyarakat menjadi sesuatu yang paling mereka khawatirkan. Sebab manusia yang berpikir jernih tidak mudah diperalat oleh kepentingan siapapun. Sementara itu, sang raja semakin banyak menghabiskan waktu untuk merenungi perjalanan hidupnya. Ia mulai melihat dengan lebih jelas bagaimana keputusan-keputusan yang pernah diambil seringkali didorong oleh keinginan mempertahankan wibawa, bukan oleh keadilan. Kesaktian yang selama ini menjadi sumber kebanggaan perlahan kehilangan maknanya. Ia menyadari bahwa seseorang bisa menguasai medan perang, tetapi tetap kalah oleh hawa nafsunya sendiri. Kesadaran itu terasa berat, namun sekaligus membebaskan. Di luar istana, rakyat mulai merasakan dua arus yang saling bertolak belakang. Sebagian menikmati perubahan yang membawa ketenangan dan harapan baru. Namun sebagian lainnya mulai diliputi kebingungan akibat kabar-kabar yang terus beredar. Mereka mendengar bahwa kerajaan sedang berada di ambang kehancuran, bahwa ajaran tentang kerendahan hati dianggap melemahkan keberanian. Bahkan ada yang mulai percaya bahwa semua perubahan ini adalah ancaman bagi masa depan negeri. Sunan Kalijaga tetap menjalani hari-harinya seperti biasa. Beliau tidak berusaha membersihkan namanya di hadapan orang banyak. Beliau memahami bahwa fitnah selalu hidup dari perhatian yang berlebihan. Semakin dilawan dengan amarah, semakin besar pula kekuatannya. Karena itulah beliau memilih tetap tenang, membiarkan waktu menjadi saksi, dan mempercayakan kebenaran kepada buah dari setiap perbuatan. Sebatang bambu yang masih berdiri di halaman kerajaan
kembali menarik perhatian banyak orang. Kini bambu itu bukan hanya dipandang sebagai lambang kesederhanaan, tetapi juga sebagai simbol keteguhan. Ia tetap berdiri di tempat yang sama, meski diterpa hujan, panas, dan angin. Ia tidak pernah berpindah demi mencari tempat yang lebih nyaman. Ia bertahan karena akarnya mencengkeram tanah dengan kuat, sebagaimana hati yang berpegang pada kebenaran, tidak mudah goyah oleh pujian maupun celaan. Menjelang senja, langit mulai diselimuti awan gelap. Angin bertiup lebih kencang daripada hari-hari sebelumnya. Seakan alam ikut merasakan ketegangan yang menyelimuti kerajaan. Di balik tembok istana, orang-orang yang menolak perubahan telah menyiapkan langkah berikutnya. Mereka tidak lagi puas menyebarkan bisikan, mereka menginginkan sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang mampu memaksa sang raja memilih antara mempertahankan jalan kesadaran atau kembali memimpin dengan rasa takut. Tidak seorang pun mengetahui bahwa ujian yang akan datang bukan sekadar menguji kebijaksanaan seorang wali atau kebesaran hati seorang raja. Ujian itu akan menentukan apakah sebuah kerajaan lebih memilih berdiri di atas kebenaran atau kembali membangun singgasananya di atas ketakutan. Waktu terus berjalan tanpa pernah berhenti. Generasi berganti, kerajaan silih berganti berdiri dan runtuh, sementara alam tetap menjalankan tugasnya dengan tenang. Hujan turun pada waktunya, matahari terbit setiap pagi, dan rumpun-rumpun bambu terus tumbuh di berbagai sudut tanah Jawa. Banyak orang tidak lagi mengetahui dari mana kisah itu bermula. Sebagian hanya mengenal nama Sunan Kalijaga sebagai seorang wali besar. Sementara sebagian lainnya mendengar cerita tentang seorang raja sakti yang akhirnya berubah karena pelajaran dari sebatang bambu. Namun sesungguhnya, yang bertahan bukanlah nama ataupun peristiwanya. Yang bertahan adalah makna. Sebatang bambu yang dahulu ditancapkan di halaman istana memang telah lama lapuk dan kembali menjadi bagian dari tanah. Akan tetapi, nilai yang dibawanya justru semakin hidup di dalam hati orang-orang yang benar-benar memahami pesannya. Bambu mengajarkan bahwa semakin tinggi seseorang tumbuh, semakin kuat pula ia harus menanamkan akarnya pada kerendahan hati. Ia mengajarkan bahwa kelenturan bukanlah kelemahan, melainkan tanda kedewasaan. Ia tidak melawan badai dengan kesombongan, tetapi mampu bertahan karena mengetahui kapan harus merunduk dan kapan harus kembali tegak. Kerajaan yang dahulu dikenal karena kekuatan dan kesaktiannya, perlahan dikenang bukan karena peperangan yang dimenangkan, melainkan karena perubahan yang terjadi di dalam hati pemimpinnya. Sang raja akhirnya memahami bahwa mahkota bukan lambang kehebatan, melainkan amanah yang harus dipertanggungjawabkan. Kesaktian yang pernah dibanggakannya tidak lagi menjadi ukuran kemuliaan. Ia memilih meninggalkan rasa takut sebagai alat untuk memimpin dan menggantinya dengan keadilan, kebijaksanaan, dan kasih sayang kepada rakyatnya. Sunan Kalijaga tidak pernah meminta agar kisahnya diabadikan. Beliau juga tidak menginginkan penghormatan yang berlebihan. Semua yang dilakukan hanyalah bagian dari ikhtiar untuk mengingatkan manusia bahwa musuh terbesar tidak pernah berada di luar diri, melainkan di dalam hati yang dipenuhi kesombongan. Selama hati itu belum mampu ditaklukkan, maka kemenangan apapun di dunia hanyalah kemenangan yang semu. Berabad-abad kemudian, pelajaran itu masih tetap relevan. Kesombongan tidak selalu hadir dalam bentuk kekuasaan seorang raja. Ia dapat muncul dalam jabatan, harta, ilmu, ketenaran, bahkan dalam perasaan bahwa diri sendirilah yang paling benar. Bentuknya boleh berubah mengikuti zaman, tetapi hakikatnya tetap sama. Ia perlahan menutup mata hati manusia hingga lupa bahwa semua yang dimiliki hanyalah titipan yang sewaktu-waktu dapat diambil kembali. Sebaliknya, kerendahan hati juga tidak pernah kehilangan nilainya. Ia hidup di dalam diri orang yang tetap sederhana ketika berhasil, tetap bersyukur ketika diberi kelapangan, dan tetap menghormati sesama tanpa memandang kedudukan. Orang seperti itulah yang sesungguhnya mewarisi pelajaran dari sebatang bambu. Meskipun tidak pernah melihat langsung peristiwa yang dahulu terjadi di halaman istana. Ketika senja kembali menyelimuti tanah Jawa, angin berembus pelan melewati rampan-rampan bambu yang bergoyang,
mengikuti iramanya. Pemandangan itu seolah menjadi pengingat bahwa alam tidak pernah berhenti mengajarkan kebijaksanaan kepada manusia. Siapapun yang mau memperhatikan akan menemukan bahwa kekuatan sejati tidak selalu bersuara keras. Ia sering hadir dalam kesederhanaan, keheningan, dan hati yang mampu mengalahkan hawa nafsunya sendiri. Dan mungkin itulah alasan mengapa Sunan Kalijaga datang hanya membawa sebatang bambu. Karena yang ingin beliau tumbangkan sejak awal bukanlah seorang raja sakti, melainkan kesombongan yang dapat tumbuh di dalam hati setiap manusia. Maka selama manusia masih belajar merendahkan hati ketika memiliki kekuasaan, berlaku adil ketika memimpin, serta menjadikan kebijaksanaan lebih tinggi daripada kesaktian, selama itu pula warisan Sunan Kalijaga akan terus hidup, melampaui zaman, melampaui kerajaan, dan melampaui usia manusia.